warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ulang nih, belum semangat nih, belum semangat. Kita ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak sebelumnya Bapak Ibu pimpinan Gilan Ganesa dan Bu Yayu yang sudah luar biasa sekali membuka acara ini, dan mungkin belum memperkenalkan saya ya, nanti saya memperkenalkan diri sendiri. Makasih banyak Bu Yayu, dan makasih banyak juga kepada Pak Yanto yang udah ngasih kesempatan lagi buat saya sedikit sharing ya tentang apa yang sudah saya pelajari. Dan di sini sebelumnya saya mau menyampaikan bahwa kesannya di sini kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu pimpinan semua, karena saya rasa di sini jauh lebih berpengalaman, jauh lebih expert dibandingkan saya gitu istilahnya. Mungkin seperti yang pekan lalu ya yang saya sampaikan bahwa ada hal-hal baru yang mungkin waktu di zamannya Bapak Ibu di sini belum mendapatkan, dan baru ada sekarang, itu yang coba saya untuk bagikan ke Bapak Ibu pimpinan semua biar semuanya kita sama-sama belajar kayak gitu. Oke, sebelum kita lanjut ke materi ya, ini kita akan belajar insya Allah jauh lebih santai lagi dibandingkan dengan pertemuan sebelumnya di part 1 ya di kantor waktu itu. Alhamdulillah sekarang sudah lebih banyak ya, ada sekitar 35 orang, dan semoga saja pada pertemuan hari ini kita nantinya akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya di masing-masing kita, dan kemudian nanti masing-masing dari kita bisa mempraktekannya ketika presentasi kayak gitu. Oke, sebelumnya aku mau ini dulu dong Bapak Ibu pimpinan, mohon maaf boleh ditulis di kolom chat bagaimana kabarnya hari ini. Oke, boleh ditulis ya Bapak Ibu pimpinan, bagaimana nih kabarnya di hari ini, boleh ditulis. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah Pak Yanto sehat. Oke, ini lumayan banyak ya, saya coba sebutin satu-satu. Ada Pak Fauzi, ada Kang Tagi, ada Pak Ruli, ada Ibu Siti Rahayu, ada Pak Arif, alhamdulillah semuanya pada sehat, luar biasa, baik, sehat dan bahagia. Alhamdulillah. Oke, itu artinya karena kondisi kita semua dalam keadaan sehat walafiat, baik dan bahagia, otomatis pada kesempatan kali ini tentunya kita akan lebih excited lagi gitu ya, lebih excited lagi untuk belajar bersama terkait tentang opening presentation and brand of you. Nah, kira-kira apa aja sih nanti bahasan yang akan kita belajar bareng-bareng ya di siang hari ini. Untuk itu saya izin untuk share screen ya Bapak Ibu pimpinan. Ada motor lewat deh. Apakah sudah kelihatan Bapak Ibu? Oke. Ya. Oke. Sudah. Mas Ari. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini yang saya sampaikan tadi di awal, kita akan belajar bersama nih terkait dengan opening presentation and brand of you. Nah, kira-kira apa sih di antara dua kalimat ini yang pokok ya, opening presentation and brand of you ini yang akan kita pelajari bersama. Oke, saya next. Nah, sebelumnya mohon maaf kalau agak sedikit eksis ya Bapak Ibu. Ini saya menyampaikan profil yang sesuai dengan pembahasan kita pada siang kali ini. Mungkin di pertemuan sebelumnya ya, pertemuan pertama itu ada sekitar 19 atau 20 orang gitu ya. Di sini ada 35 orang, artinya mungkin ada yang belum kenal. Salam kenal ya Bapak Ibu pimpinan Gilan Ganesa. Perkenalkan, nama lengkap saya Ari Saldi, biasa dipanggil Ari. Halo Pak Ari, ada Pak Ari juga di sini. Sama-sama bernama Ari. Kemudian saya sebagai students at DJRI Broadcasting and Public Speaking School di Kota Bandung. Ini sebuah sekolah non formal Bapak Ibu yang membahas tentang belajar jadi penyiar, belajar jadi MC, belajar jadi moderator, dan yang lain sebagainya. Oke, di sini ada Mas Hilmi yang resign. Silakan Mas Hilmi. Ari, maaf enggak, ini paling masalah teknis saja. Yang di bagian slide-mu kehalang itu. Tadi lanjut ya, Bapak Ibu pimpinan. Ini saya sebagai students at DJRI Broadcasting and Public Speaking School di Kota Bandung, sekolah non formal. Saya sekitar 3 bulan belajar intensif terkait dengan public speaking, yang mulai dari belajar jadi penyiar radio, belajar jadi MC, belajar jadi moderator, bagaimana cara presentasi, dan hal sebagainya yang berkaitan dengan public speaking. Kemudian untuk sekarang, saya sebagai amil muda di Rumah Mas Salman,
Lembaga Zakat Kota Bandung, dan saya bersama tim sedang membangun platform belajar luar kelas yang namanya @klik.kelas. Sebenarnya agak-agak mirip sih sama KPT ya, sama Edunitas, tapi kita tuh lebih mainnya ke bukan pelajaran secara khusus untuk di perkuliahan, tapi belajar soft skill sama hard skill kayak gitu. Kemudian membahas juga tentang kesehatan mental health. Oke. Mungkin sekilas ya untuk perkenalannya Bapak Ibu, kita bisa langsung masuk ke materi kita pada siang hari ini. Oke. Yang pertama, kita akan coba nih gali tentang opening presentation. Jadi nanti kurang lebih sekitar 30 sampai 45 menit kita akan belajar secara teori ya Bapak Ibu terkait hal-hal yang dua tadi, opening presentation dan brand overview. Oke, yang pertama terkait dengan opening presentation. Nah, yang harus kita pahami pertama dulu bahwa ketika kita membuka sebuah presentasi ataupun sebuah acara, apapun itu acaranya, sangat penting untuk kita memberikan first impression yang baik. Karena ketika kita sudah bisa nih ngambil di awal ya istilahnya ngambil hati audiens kita, itu akan menimbulkan sebuah hal positif gitu untuk ke depan presentasi kita. Jadi di sini saya coba akan bagikan apa-apa saja sih sebenarnya poin-poin penting dalam opening presentation. Oke, yang pertama pasti kita akan mengucapkan salam gitu ya. Seperti tadi yang juga dicontohkan sama Bu Yayu, mengucapkan salam. Nah, ini harus kita tahu dulu sebenarnya audiens kita itu siapa dan bagaimana. Mengucapkan salamnya juga kepada audiens yang disesuaikan dengan kebiasaan masing-masing. Nah, nanti ini akan ada beberapa faktornya. Contoh, yang pertama mungkin kalau misalnya nih audiens kita ternyata mayoritasnya non-muslim. Ya nggak mungkin ya Bapak Ibu kita membukanya dengan ucapan salam kayak gitu. Nah kita menyesuaikan lagi, yang pertama boleh dengan selamat pagi, siang, malam. Nah kalau mungkin audiensnya anak-anak muda yang notabene kayak sekarang itu kan banyak banget ya yang ngomong kayak halo guys, halo teman-teman dan semuanya. Nah itu merujuk lagi ke audiens kita. Terus yang ketiga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tergantung lagi kalau audiens kita apakah muslim atau enggak kayak gitu. Nah di sini saya kasih beberapa notes, ada notes yang paling bawah di situ saya bilang bahwa pada saat salam jangan lupa untuk antusias dan tunggu respon audiens. Nah ini yang paling penting kan kadang ya ketika kita mengucapkan salam kita langsung masuk gitu, kita langsung masuk ke pembahasan kita beri jeda sebentar sekitar 2 sampai 5 detik gitu. Tunggu sampai ada audiens yang jawab gitu. Kalaupun misalnya belum ada yang jawab, kita pancing lagi. Kayak kan tadi yang saya contohkan di awal ya, saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu tadi udah dijawab sebagian, tapi belum menyeluruh. Nah makanya saya bilang, ayo kita ulang lagi, karena ini rasanya belum semangat nih Bapak Ibu. Nah dengan mengulang hal tersebut, itu memancing audiens untuk menjawab salam kita. Nah ketika hal tersebut sudah dibalas sama audiens, itu secara nggak langsung energi positif akan mengalir nih di dalam presentasi kita, baik itu secara online maupun offline kayak gitu. Jadi catatannya ketika mengucapkan salam tunggu sejenak, baik itu 3-5 detik biar audiens menjawab dulu, baru kita masuk ke pembahasan kita. Nah begitupun nanti nih Bapak Ibu pimpinan, kalau misalnya udah ada jadwal presentasi lagi nih ke masing-masing kampus, kalaupun misalnya nanti nggak ada yang jawab, bikin gimmick aja, istilahnya gimmicknya tuh kayak kerjasama gitu dengan orang Gilan Ganesha yang lain gitu, atau panitia yang lain dari KPT gitu. Nanti kalau misalnya nggak ada yang jawab, minta tolong teman-teman yang join itu jawab ya, biar meramaikan di awal kayak gitu. Jadi nggak masalah kalau misalnya bikin gimmick ataupun kesepakatan di awal bersama tim kayak gitu. Itu yang pertama, mengucapkan salam dan harus ada jedanya kayak gitu. Kita langsung yang kedua. Nah, ini nih yang paling penting. Yang kadang mungkin kita luput gitu ya. Kita luput dari awal presentasi itu, kita harus menghindari awalan yang negatif. Nah, apa sih maksudnya dengan awalan yang negatif? Seperti ini. Contoh, mungkin ketika kita presentasi secara offline-nya Bapak Ibu, seringkali presenter ngomong kayak gini, sebelum kita mulai, HP bisa dimatikan dulu. Mungkin kesannya kayak biar kita fokus ya. Tapi kalau kita pelajari secara dalam, kalimat ini tuh kayak membuat orang tuh merasa belum apa-apa udah diperintah gitu. Belum apa-apa udah diminta hal ini itu dan sebagainya. Bisa jadi audiens itu buka HP karena ada hal penting harus
dia balas gitu. Bisa jadi si A masih buka HP karena ada proyek yang harus di follow up sekarang gitu. Atau mungkin kita ambil contoh di sini Pak Ari, bisa jadi Pak Ari sedang ada obrolan dengan timnya yang harus diselesaikan segera kayak gitu. Jadi hal ini nggak masalah sebenarnya, tapi kita nanti bisa buat menjadi kalimat yang lebih positif. Terus yang kedua, yang sering banget nih dialami mungkin kalau di kelas ya, di kelas ataupun secara offline gitu. Sering banget itu orang-orang yang di belakang itu, yang duduk di belakang jadi sasaran dari presenter. Ngomong kayak, kalau bisa di belakang jangan ribut ya, padahal ini masih di awal gitu ya, masih di awal belum mengeluarkan suara yang gimana-gimana. Nah hal itu bisa menimbulkan kayak, waduh, ini kok presenternya belum apa-apa, udah ngasih statement yang negatif ya ke orang-orang yang duduk di belakang. Nah bisa jadi tuh yang di belakang nggak seperti yang dibayangkan oleh presenter kayak gitu. Terus yang ketiga, ini yang sering terjadi di online ya, presentasi online, kalimat silakan dinyalakan kameranya biar saya tidak terkesan berbicara dengan tembok. Nah, ini juga harus dipahami bahwa audiens kita secara online itu bukan tembok, tapi manusia gitu. Nah, tapi ya mungkin ada yang merasa kayak, waduh kok aku doang nih yang buka kamera gitu ya. Nah, ini kita bisa buka kalimatnya, atau kita bisa ganti kalimatnya menjadi, mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu yang memungkinkan untuk menyalakan kameranya, silakan dinyalakan. Bagi yang belum memungkinkan, nggak apa-apa, tapi tetap ya Bapak Ibu bisa menyimak dengan baik. Nah, itu kan kesannya lebih positif ya, dibandingkan dengan kalimat silakan dinyalakan kameranya biar saya tidak terkesan berbicara dengan tembok kayak gitu. Nah, itu yang harus kita pahami bersama-sama untuk membuka sesuatu itu dengan sesuatu yang positif, menghindari hal-hal negatif. Nah, dengan catatannya di sini bahwa hal ini harus dihindari, sebab jika di awal kita menyampaikan hal negatif, kemungkinan besar respon audiens akan negatif juga. Seterusnya, hal ini dapat disiasati dengan menggunakan kalimat yang positif. Jadi kalimat negatif yang ada di contoh ini, nanti Bapak Ibu dan kita semua bisa menggantinya menjadi kalimat positif yang maknanya tetap sama kayak gitu. Oke. Yang ketiga, kan tadi udah tuh, yang pertama kita mengucapkan salam, terus yang kedua kita menghindari hal yang negatif, kemudian tadi yang ketiga kita mengucapkan pujian. Pujian ya macam-macam sih, bentuk pujian yang bisa kita sampaikan di dalam presentasi. Nah di sini mindset yang harus ditanamkan bahwa siapapun senang ketika dipuji. Nah begitupun nanti ketika Bapak Ibu mendapatkan kesempatan lagi untuk presentasi ke PTS, jangan lupa untuk memuji PTS tersebut dengan cara apa? Ini hanya sekedar contoh kalimat yang nanti bisa disesuaikan lagi sama Bapak Ibu. Contohnya, terima kasih kepada Bapak Ibu dari pihak Kampus X yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di kegiatan ini. Senang sekali rasanya bisa hadir di antara Bapak Ibu pimpinan Kampus X yang masih selalu bersemangat untuk memajukan kampus. Nah, di sini harus diberikan catatan Bapak Ibu bahwa pujiannya sewajarnya saja, tidak perlu berlebihan. Karena kadang ketika kita memuji seseorang secara berlebihan, itu tuh jatuhnya kayak orang nganggap, istilahnya kalau anak zaman sekarang, apa sih gitu, kesannya kayak biasa aja kali gitu. Jadi cukup sewajarnya aja, sesuai dengan kondisi tentang apa yang akan kita presentasikan kayak gitu. Itu yang ketiga. Oke, ini yang keempat terkait nama dan jabatan. Yang pertama tadi apa salam, terus yang kedua tadi hindari awalan negatif, yang ketiga pujian, yang keempat nama dan jabatan. Identitas diri sangat penting di sini Bapak Ibu ketika kita presentasi. Makanya ketika siapapun yang presentasi kita harus benar-benar memperkenalkan diri kita. Nggak perlu panjang sih sebenarnya, cukup siapa sih nama lengkap kita dan kita sebagai apa di perusahaan tertentu gitu. Contoh, perkenalkan Bapak Ibu, nama saya X, nanti bisa diganti sebagai direktur marketing mungkin, direktur SDM dan sebagainya mewakili pihak KPT. Nah, kenapa ini penting untuk disampaikan? Biar audiens kita tahu ini siapa sih yang sebenarnya berbicara. Kalau sekedar nama tapi tidak menyebutkan jabatan, itu akan mengurangi trust dari audiens gitu. Karena ketika semakin istilahnya mungkin kayak gini ya, semakin tinggi jabatan yang orang berbicara, mungkin orang yang mendengarkan itu akan semakin percaya, oh iya benar, beliau adalah direktur, oh beliau adalah manajer, oh beliau adalah X dan sebagainya, yang itu tuh menimbulkan trust ke audiens karena apa yang disampaikan itu otomatis akan valid, lebih valid gitu dibandingkan mungkin istilahnya kayak
yang karyawan biasa gitu. Mungkin feel-nya akan terasa berbeda kayak gitu. Nah, kemudian di sini ada contohnya lagi, ada catatan ya. Hal ini wajib disampaikan agar audiens tahu dengan siapa sih sebenarnya berbicara. Status juga penting untuk menanamkan rasa kepercayaan ke audiens. Nah, yang terakhir, tujuan dan manfaat. Selama presentasi, hal penting apa sih yang sebenarnya ingin disampaikan? Ini terkadang luput ya, Bapak Ibu, dan bahkan saya sendiri pun terkadang luput ketika presentasi. Saya sering kali lupa sebenarnya di awal itu saya harus menyampaikan poin apa sih yang ingin saya sampaikan di dalam presentasi ini. Nah, contoh. Yang pertama itu kita harus menyampaikan hal-hal penting, goals dalam presentasi, disertai dengan durasi waktu. Ini nanti ada alasannya kenapa sih harus disampaikan gitu, termasuk durasi waktunya. Misal, 1 jam ke depan bersama-sama kita akan mengetahui strategi KPT dalam menyukseskan PTS-PTS di Indonesia untuk mendapatkan mahasiswa. Nah, di sini kan udah mulai nih kebayang audiens kita nih. Oh, ternyata presentasi kali ini tuh akan lebih goals utamanya gimana sih caranya KPT bisa menyukseskan PTS-PTS Indonesia dengan mendapatkan mahasiswa. Ini contohnya, tapi nggak tahu sih nanti presentasinya dari Bapak Ibu nanti bisa menyelesaikan. Ini cuma kalimat contoh yang saya sampaikan kayak gitu. Di sini ada catatan yang pertama, goals penting. Untuk apa? Agar audiens memiliki gambaran tentang hal apa sih yang sebenarnya yang ingin mereka dapatkan selama 1 jam Bapak Ibu presentasi gitu. Terus yang kedua, durasi waktu itu menunjukkan bahwa berapa lama audiens harus bisa mendengarkan sefokus mungkin gitu. Jadi yang tadi harus benar-benar kita sampaikan juga berapa lama presentasi kita, kemudian poin apa saja yang bisa ataupun yang ingin kita sampaikan. Oke, sebelum kita lanjut, boleh ya Bapak Ibu ditulis di kolom chat apakah sejauh ini masih bisa kita bareng-bareng paham dengan apa yang saya sampaikan atau terlalu cepat, boleh dikomen di kolom chat. Silakan Bapak Ibu. Kalau misalnya merasa terlalu cepat, saya bisa mengurangi speed bicara saya kayak gitu. Oke, ada Pak Suyanto masih, alhamdulillah paham, lanjut, masih semangat. Oke, ada Pak Cepi Saifuddin, ada Bu Siti Rahayu. Oke, insya Allah paham. Oke, siap. Sejauh ini udah aman lah ya Bapak Ibu. Jadi ada 5 poin utama. Tadi yang pertama mengucapkan salam. Terus yang kedua menghindari awalan negatif. Terus yang ketiga memberikan pujian. Yang keempat menyebutkan nama dan jabatan sebagai identitas diri. Terus yang terakhir menyampaikan tujuan dan manfaat apa yang ingin dilakukan di presentasi kali ini. Kayak gitu. Oke, kita coba lanjut di bagian kedua, bagian brand of you. Nah, ini yang penting banget nih, karena Bapak Ibu pimpinan semua merupakan perwakilan dari Gilan Ganesha, itu artinya Bapak adalah wujud dari brand, wujud dari merek, wujud dari jasa gitu. Jadi setiap Bapak Ibu yang ada di sini adalah wujud dari KPT, wujud dari Gilan Ganesha ketika melakukan presentasi. Jadi penting banget untuk kita tahu brand of you. Sebenarnya kita tuh pengen ngebawa Gilan Ganesha dan KPT itu modelnya kayak gimana. Nah, ini harus kita pahami. Nah, dalam brand of you itu ada 3 poin yang saya pelajari di DJRI School. Yang pertama ada berkaitan dengan body, dengan tubuh kita. Terus yang kedua dengan vokal. Terus yang ketiga dengan attitude. Nah, yang pertama kita coba bahas dulu terkait dengan body. Kayak gitu. Bagaimana sih sebenarnya gerakan anggota tubuh yang sebaiknya atau yang sebenarnya kita lakukan kayak gitu. Nah, yang pertama, maintain eye contact. Nah, ini harus kita paham bahwa ketika presentasi kita harus benar-benar fokus. Yang saya sampaikan di pekan kemarin ya, Bapak Ibu, di mana mata kita benar-benar fokus ke kamera kayak gitu. Ke apa yang ingin kita sampaikan. Nah, di sini ada beberapa poin. Yang pertama, maaf, ada typo di sini, kelebihan huruf E. Connect with your audience. Frekuensi disamakan. Nah, ini frekuensi disamakan banyak banget faktornya. Tapi sebelumnya Bapak Ibu kalau misalnya mau lebih detail penjelasannya, bisa cek di handout yang sudah saya berikan ke Pak Yanto. Di situ saya sudah uraikan satu persatu poinnya. Di sini saya coba untuk bahas ulang saja. Pertama itu frekuensi disamakan. Maksudnya kayak gimana sih, Ri? Frekuensi disamakan. Yang pertama, mulai dari gaya bahasa. Nah, kalau misalnya nih, audiens kita gaya bahasanya anak muda, atau bisa jadi pimpinan di kampus X itu
rektornya masih muda gitu, di bawah usia 30 tahun misal. Ya nggak apa-apa kalau misalnya kita menggunakan bahasa yang sesuai dengan usia mereka gitu. Biar apa? Biar frekuensi kita sama. Jadi jangan selalu, jadi kita sama-sama mencoba untuk tidak selalu menyamakan semua gaya bahasa kita di seluruh kondisi usia gitu. Karena akan beda penerimaannya Bapak Ibu. Misalnya nih, kita berbicara dengan orang yang usianya jauh di bawah kita. Istilahnya masih muda banget, anak SMA. Ketika kita terlalu formal, anak SMA itu nganggapnya kayak, ini maksudnya apa ya gitu. Nganggapnya bukan secara dekat gitu, nganggapnya sebagai orang yang ingin dihormati. Padahal kan ketika kita presentasi, kita tuh berusaha untuk sedekat mungkin dengan audiens kita. Nah makanya frekuensi disamakan. Salah satu caranya dengan bahasa yang disampaikan. Terus yang kedua dengan pakaian. Nah ini saya pakaian batik karena pekan kemarin saya pakai kemeja, tapi ternyata Bapak Ibu di Gilan Ganesha lebih banyak pakai batik. Nah makanya, waduh, di pekan ini saya harus ganti kostum saya pakai batik. Walaupun sebenarnya agak jarang pakai batik, tapi ya itu sebuah konsekuensi biar bisa menyamakan frekuensi dengan audiens kayak gitu. Dan masih banyak faktor lagi yang bisa kita lakukan biar frekuensi kita sama dengan audiens kita. Bisa dengan tahu latar belakang kampusnya, bisa tahu dengan di kampus ini itu jurusan favoritnya apa dan sebagainya. Itu nanti Bapak Ibu pimpinan bisa riset di masing-masing kampusnya biar bisa menyamakan frekuensinya. Atau mungkin nih di daerah Kalimantan apa sih yang mereka biasa kenakan, atau mungkin nanti backgroundnya bisa menyesuaikan dengan background di Kalimantan, ya it's okay gitu, nggak masalah, yang penting bisa menyesuaikan dengan frekuensi audiens kita kayak gitu. Terus yang kedua, share your views, fokuskan pikiran dan pandangan pada apa yang ingin disampaikan. Ini tidak perlu dijelaskan lebih lanjut karena saya rasa di sini juga Bapak Ibu sudah paham maksudnya kayak gimana. Ini poin yang paling penting adalah poin yang ketiga, make people feel important gitu. Mindset bahwa audiens adalah raja, bahwa audiens adalah seseorang yang penting. Nah, mungkin Bapak Ibu pernah mendapatkan sejak kecil ataupun sampai sekarang ketika ingin berbicara di depan umum, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar kalimat kayak gini, anggap aja orang di depan itu adalah batu. Anggap aja orang di depan itu adalah rumput yang bergoyang dan sebagainya. Oke, mulai dari detik ini, mindset itu harus dihilangkan ya Bapak Ibu. Itu sebuah mindset yang sangat salah gitu. Yang membuat banyak dari kita merasa menganggap orang itu nggak penting. Padahal apa yang kita sampaikan, apa yang kita bicarakan, kita itu berbicara sama manusia gitu. Bukan batu, bukan rumput yang bergoyang. Nah makanya dengan mengubah mindset bahwa audiens kita adalah raja, itu akan tertanam ke diri kita bahwa kita akan menampilkan sebaik dan semaksimal mungkin yang kita bisa. Kalau kita menganggap sebagai batu, ya mungkin kan batu itu istilahnya kayak sesuatu benda yang diam gitu ya Bapak Ibu, nggak berbicara. Ya kalaupun nanti kita menyampaikan sesuatu yang salah, ya yang kita anggap batu itu nggak akan protes. Karena batu gitu istilahnya, batu dalam artian nggak bisa berbicara. Nah makanya penting banget buat kita semua menganggap audiens kita itu adalah raja, mindset menganggap sebagai batu, tembok, ataupun benda mati lainnya, itu sebuah mindset kuno yang salah dari dulu, tapi mungkin jarang kita dapatkan mindset untuk mengubahnya menjadi sesuatu yang lebih bermakna kayak gitu. Make people feel important. Terus yang keempat, avoid jumping eyes gitu. Menghindari distraksi pandangan saat presentasi. Nah, seperti ini saya benar-benar menutup tab yang tidak penting di presentasi saya. Kemudian hal-hal yang mengganggu di sekitar saya coba untuk minimalisir satu-satu biar apa yang saya sampaikan nanti bisa dengan nyaman dan bisa diterima dengan mudah sama Bapak Ibu kayak gitu. Terus yang terakhir, slowly move to other side gitu. Mengurangi gerakan-gerakan yang bisa mengganggu fokus audiens. Misal mungkin tiba-tiba presentasi tapi Bapak Ibunya menguap gitu ya, mungkin bisa jadi. Atau mungkin tiba-tiba ada yang nggak sengaja ngantuk, kucek-kucek mata sambil presentasi. Nah, itu benar-benar harus dihilangkan selama presentasi, apalagi online ya. Kalau offline nanti bisa juga dengan perpindahan posisinya dari sebelah kiri ke sebelah kanan nggak terlalu cepat dan sebagainya kayak gitu. Ini sebenarnya hal-hal yang kecil tapi sangat penting. Untuk detailnya nanti Bapak Ibu bisa baca di handout yang sudah saya buatkan kayak gitu. Oke, kita lanjut. Yang pertama, yang kedua, open body gesture gitu. Nah, kita membuka badan kita itu dalam artian sikap terbuka Bapak Ibu. Nah,
saya coba berikan contoh mumpun lagi presentasi online nih. Nah, ini badan saya benar-benar saya coba untuk tegap. Kemudian antara kepala saya dan badan bagian tengah saya itu masih kelihatan, dan saya nggak kayak gini, nggak menutup diri kayak gini, nggak memasukkan tangan ke dalam saku celana, nggak menunduk dan sebagainya. Saya berusaha untuk open body gesture biar apa? Biar audiens kita itu tertarik dengan apa yang kita sampaikan gitu. Kalau misalnya nanti kita menyampaikan dengan terlalu dekat ke kamera kayak gini, itu kan mengganggu ya. Nah, harus dilihat lagi nih jaraknya, jangan terlalu dekat tapi jangan terlalu jauh juga. Itu paling penting, open body gesture gitu. Terus yang ketiga, using hand gesture. Feel free and reflection what you thought. Nah, ini juga yang paling penting Bapak Ibu. Jadi, kita punya tangan nih ya, kita punya tangan. Ini tergantung kepribadian masing-masing ya Bapak Ibu. Tapi di sini ketika saya di kelas saya diajarkan bahwa kita harus memanfaatkan tangan kita untuk presentasi gitu. Dalam artian mungkin karena dari kecil ketika saya berbicara di depan umum, saya selalu menggunakan tangan saya sebagai bentuk komunikasi. Nah, Bapak Ibu nanti bisa juga menyesuaikan gitu ya, memanfaatkan tangannya untuk bentuk komunikasi, tapi kembali lagi bahwa apa yang Bapak Ibu sampaikan harus selaras dengan gerakan Bapak Ibu gitu, dengan gerakan tangannya. Kayak gitu, untuk using hand gesture. Oke, kita lanjut. Nah, ini nih yang paling menarik mungkinnya di bagian vokal. Gimana sih caranya biar kita bisa berbicara, tapi audiens kita tuh tetap fokus. Audiens kita tuh tetap suka dengan apa yang kita sampaikan, meskipun bukan terlalu hal-hal yang penting banget gitu. Hal sederhana, tapi audiens kita itu merasa tertarik untuk mendengarkan apa yang kita sampaikan. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana sih cara kita menyampaikan, merangkai, dan memperjelas kalimat. Oke, yang pertama, Bapak Ibu, ini lumayan menarik ya. Kita belajar vocalizing sebenarnya. Nanti ada praktiknya, tapi kayaknya bukan hari ini deh. Ini sekedar teorinya saja. Praktiknya juga lumayan sih, lumayan menyenangkan. Tapi kalau offline kayaknya masih online. Kalau misalnya pengen dicoba nanti bisa gitu. Yang pertama, enthusiasm gitu. Jadi menyampaikan segala sesuatu dengan antusias, memiliki power. Nah, nanti Bapak Ibu juga menyampaikan segala sesuatu ataupun saat presentasi di depan pihak kampus itu juga dengan antusias gitu. Nah, contoh ya, aku coba kasih contoh di bagian pembuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya Bapak Ibu pimpinan. Terima kasih sudah menghadiri kegiatan pada siang kali ini. Itu contoh. Karena akan berbeda ketika kita mengatakan seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya Bapak Ibu pimpinan Gilan Ganesha. Sebelumnya terima kasih karena sudah meluangkan waktunya di siang kali ini. Nah, itu yang berbicara presenternya itu nggak antusias gitu. Nah, ketika kita nggak antusias, orang yang mendengarkannya pun juga ikut loyo gitu, istilahnya kayak, waduh, ini presenternya harusnya tuh semangat, harusnya tuh bisa menyampaikan materinya dengan energik dan sebagainya. Kemudian harus punya power gitu, power suara. Nah, suara ini bukan teriak ya Bapak Ibu, jadi beda ketika kita memiliki power dalam mengucapkan sesuatu dengan berteriak gitu. Kalau berteriak itu akan mengganggu telinga kita. Tapi ketika kita menyampaikan ataupun berbicara dengan power, nah itu akan lebih nyaman di telinga kita. Ini kalau misalnya mau dicontohkan pakai pernafasan diafragma. Tapi ini terlalu teknis. Nanti di lain sesi mungkin ya kita belajar hal itu. Ini hanya sekedar untuk bagian luarnya dulu aja. Karena kalau misalnya kita mau sampai ke detailnya banget, kayaknya sampai jam 3 nggak bakal beres. Kayak gitu ya Bapak Ibu. Terus yang kedua dengan emotion gitu. Penekanan tertentu pada kata atau kalimat. Contoh, pihak KPT menyediakan iklan promosi secara gratis kepada pihak mitra kampus. Nah, itu saya ada bold di kalimat iklan promosi secara gratis. Nah, ini juga penting. Karena apa? Karena ketika kita memberikan penekanan pada kata atau kalimat tertentu, orang akan lebih mudah mengingat hal itu. Kayak gitu. Karena akan beda rasanya ketika kita menyampaikan secara datar. Contoh, pihak KPT menyediakan iklan promosi secara gratis kepada pihak mitra kampus apabila kampus Bapak Ibu bersedia bekerja sama dengan kami.
akan berbeda dengan pihak KPT menyediakan iklan promosi secara gratis kepada Bapak Ibu ketika kampusnya bersedia untuk bermitra dengan KPT kayak gitu. Kan akan beda ya rasanya ya Bapak Ibu, orang-orang akan merasa oh iya kemarin tuh Pak Yanto menyampaikan bahwa iklan promosi secara gratis karena audiens itu ingat karena ada penekanan di kalimat itu yang disampaikan sama Pak Yanto, Pak Nur Hadi, Pak Ari dan Bapak Ibu yang lainnya kayak gitu. Terus yang terakhir bagian ketiga ada clarity gitu. Menyampaikan secara jelas baik secara cepat ataupun pelan. Nah, mungkin tipikal orang berbeda-beda ya Bapak Ibu. Ada yang cara ngomongnya pelan, ada yang cara ngomongnya cepat. Menurut saya itu nggak masalah karena itu udah jadi bagian ciri khasnya orang gitu. Begitupun nanti di sini ya di Bapak Ibu Gilang Ganesha pimpinannya ya ada yang ngomongnya cepat dan ada yang ngomongnya pelan, itu it's okay dalam presentasi. Yang paling penting walaupun cepat, walaupun pelan harus jelas gitu. Jangan sampai menyampaikan sesuatu itu dengan terlalu banyak kayak pihak kampus sebenarnya menyampaikan dan sebagainya, itu tuh lumayan mengganggu gitu. Jadi ini memang nggak sebentar ya Bapak Ibu bisa langsung menghilangkan sifat itu, tapi sedikit demi sedikit ketika kita coba, kita akan terbiasa untuk hal itu kayak gitu. Oke, kita lanjut lagi. Masih ada 3. Yang bagian keempat, excited gitu. Menyampaikan dengan penuh keyakinan dan kepercayaan diri. Ketika Bapak Ibu menyampaikan materi dengan excited, dengan percaya diri, nah hal itu juga akan mengarah ke audiens yang akan juga percaya gitu. Ini tuh bisa dicontohkan dengan mengurangi kalimat kata mungkin. Nah, mungkin itu sebenarnya opini gitu ya. Kata mungkin itu sebenarnya opini. Nah, sebaiknya kita belajar untuk menghilangkan kata-kata yang bisa ambigu gitu, antara yes atau no. Contohnya dengan kata mungkin. Nah, kita bisa mengganti dengan kalimat-kalimat yang pasti. Itu pun nanti pada saat Bapak Ibu presentasi, usahakan kalaupun ada hal-hal yang penting yang itu tuh istilahnya kayak ketika orang mendengarkan kalimat itu sebuah poin utamanya. Nah, dari poin utama itu menghilangkan kata yang bisa menimbulkan keambiguan, contoh kata mungkin gitu. Karena itu kan belum pasti terjadi. Nah, dalam presentasi kan otomatis Bapak Ibu menyampaikan sesuatu yang pasti gitu, biar orang tertarik untuk gabung di Gilang Ganesha. Poin yang kedua, tell stories. Menyampaikan isi presentasi secara berurut atau sesuai alur. Nah, ini juga penting karena jangan sampai nanti PowerPoint-nya Bapak Ibu ternyata lompat-lompat gitu. Harusnya tuh masih beresin strategi marketing, tapi udah masuk di pembagian kerjasama. Nah, bisa jadi itu di pembagian kerjasama dulu baru masuk di strategi marketing. Nah, itu silakan Bapak Ibu bisa menyelesaikan sendiri. Di pekan kemarin kan kita udah bahas bareng-bareng PowerPoint-nya. Nah, itu nanti bisa diurutkan lagi, dan kalau aku sama Mas Rizky sama Mas Ilmi kemarin udah baca-baca, itu tuh udah sesuai dengan alur, tinggal mungkin ada kalimat-kalimat ataupun isi yang masih bisa kita pangkas sehingga lebih ringkas kayak gitu. Oke, kemudian yang terakhir, use names. Membiasakan diri untuk menyebutkan nama audiens atau peserta secara jelas dan lengkap. Nah, kan tadi saya udah mention ya beberapa nama, dan mohon maaf kalau misalnya nggak semua bisa termention karena lumayan banyak ya Bapak Ibu, ada 30-an orang. Nah, begitu nanti ketika Bapak Ibu menyampaikan presentasi ke pihak kampus, itu benar-benar disebutin namanya ya Bapak Ibu. Mungkin bisa dengan nama lengkap, kalau misalnya juga mau ada jabatannya juga boleh gitu. Itu penting banget untuk di awalan presentasi sebenarnya, biar orangnya merasa, wah aku di-mention nih sama presenternya, kayak gitu. Selanjutnya di bagian attitude. Nah, begitupun dalam presentasi sebenarnya kita punya attitude nih. Apa saja sih? Ada satu poin sebenarnya yang sangat penting Bapak Ibu. Nah, ini dia, smiling. Menampakkan mimik yang ramah dan bersahabat. Nah, karena kalau kita presentasi tapi mimik muka kita, bentuk muka kita yang mungkin istilahnya cemberut, nggak senyum, nggak ramah, nah itu tuh orang males dengerin kita kayak gitu Bapak Ibu. Jadi nanti bisa olahraga, apa sih lagi istilahnya ada gitu, dalam kan ada olah vokal, ada olah wajah gitu. Ada olah wajah kalau mungkin Bapak Ibu pernah ikut teater atau pernah ikut di paduan suara dan sebagainya, itu bisa dilatih. Tapi
ada nih sesuatu yang paling dasar yang bisa kita latih dengan smiling voice gitu. Berbicara sambil tersenyum. Nah, seperti yang mungkin bisa Bapak Ibu lihat, saya dari tadi pas awal pembukaan saya selalu berusaha untuk menyampaikan kalimat demi kalimat dengan tersenyum tapi tetap jelas penyampaiannya kayak gitu. Itu namanya teknik smiling voice, biar orang tuh ngerasa kayak wah, presenter yang menyampaikan materi ini tuh gak cemberut, tetap semangat dan tersenyum. Kayak gitu Bapak Ibu, alhamdulillah kurang lebih sekitar 1 jam pas ya, sekarang udah jam 2 siang Bapak Ibu. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Apabila Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan atau bisa kita berdiskusi bareng, silakan ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Mas Ari Saldi. Sebetulnya masih banyak loh ya. Masih banyak ilmu barunya. Terima kasih banyak. Baik, teman-teman semuanya, sekarang kita buka sesi tanya jawab atau diskusi ya, Pak Ari ya. Pak Ari, bisa, Bu, bisa. Pak Ari Kalau ditanya sebenarnya aku nggak bisa menjawab mungkin ya, karena Bapak Ibu di sini tuh udah senior. Saya juga baru belajar dan sebagainya. Ya, baik. Maka kalau dari Mas Ari, Mas Ari ya Pak, biar nggak salah dengan Pak Ari, Mas Ari sampaikan ya. Boleh. Tadi memang kalau saya secara pribadi memang banyak sekali yang bisa kita ambil gitu ya. Kalau selama ini kan mungkin kami belajarnya lewat YouTube ya, atau saya pribadi lewat YouTube gitu kan. Nah sekarang bisa langsung dengan Mas Ari gitu ya. Kayak yang tadi yang saya garis bawahi misalnya kayak attitude ya, yang barusan misalnya menjaga senyum ya, itu juga ternyata penting ya. Kemudian yang tadi di branding ya, itu yang branding yang mungkin saya pribadi masih kurang ya, branding kita sendiri ya, ataupun branding di perusahaan gitu ya. Baik, Bapak Ibu, ada yang ingin didiskusikan? Silahkan. Kalau tidak ada, berarti saya boleh bertanya ya? Mungkin Bu. Siapa nih? Adi Bu. Mas Adi? Ya, Ya, oke. Mas Ari, Pak Adi ini manajer wilayah 1 ya. Beliau mewakili daerah Bekasi dan Purwakarta ya, Mas Adi ya? Iya, Bu. Ya, monggo silakan Mas Adi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya mau tanyakan itu apa trik ya saat kita mengadakan presentasi atau kita mengadakan sambutan menghilangkan rasa grogi. Karena kadang kalau di depan orang banyak itu kita kadang itu nggak bisa fokus gitu. Itu aja sih, Bu. Terima kasih untuk waktunya. Baik, terima kasih Mas Adi. Sebetulnya saya hari juga grogi, Mas. Soalnya dihadirin siapa gitu ya. Ya, baik Mas Ari, silakan. Oke, langsung jawab aja ya Bu Yayu. Ya, silakan. Oke, makasih banyak Mas Adi atas pertanyaannya. Salam kenal. Oke, sebenarnya ini hampir semua orang, bukan hampir sih, semua orang pasti akan mengalami rasa grogi, gugup, dan sebagainya sebelum presentasi. Kalau mau jujur-jujuran, sampai sekarang pun, tadi sebelum presentasi saya pun gugup gitu ya Bapak Ibu ya. Apalagi ini presentasi di depan Bapak Ibu pimpinan gitu, jarang-jarang ya. Biasanya saya presentasi di depan anak-anak mahasiswa, seumuran, dan sebagainya. Tapi di sini semua sebagian besar senior, jadi kayak waduh, ketika saya mengucapkan kalimat atau kata yang salah, bahaya nih, dan sebagainya, kayak gitu. Jujur, saya juga grogi, khawatir, dan sebagainya. Tapi setelah beberapa hal yang saya pelajari secara pribadi ya, Bapak Ibu nanti bisa menyesuaikan dengan apa yang saya sampaikan, pengalamannya itu mungkin bisa relate nih ke Bapak Ibu. Yang pertama, kenapa sih sebenarnya kita grogi? Karena kita belum siap. Itu poin utama, karena kita belum siap. Nah, harus dipahami dulu, kita belum siapnya dari segi apa nih? Yang pertama, dari segi materi. Mungkin kita mempersiapkannya J-2 atau J-3 sebelum presentasi. Atau mungkin kita menyiapkannya di malam hari pada saat kondisi kita lagi tidak stabil gitu. Jadi kita membuat presentasinya asal-asalan, misal itu contoh. Terus yang kedua, kita belum siap atau belum pernah latihan sebelumnya gitu.
mulai dari materi, terus yang kedua kita belum pernah latihan. Nah ini pun saya berbicara di depan Bapak Ibu, sebelumnya latihan dulu. Latihan dulu, ngomong, aduh ini harus mengeluarkan kalimat apa ya, biar pas nih dengan Bapak Ibu pimpinan di Gilan Ganesha. Itu yang pertama, kesiapannya, kesiapan dari segi materi, yang kedua kesiapan dari segi diri, dalam artian latihan. Terus yang kedua, kita terlalu memikirkan hal yang belum pasti terjadi. Nah, karena sejujurnya kita tuh atau siapapun sih sebenarnya, kebetulan saya juga belajar banyak hal tentang dunia psikologi, tentang kesehatan mental. Ada fakta yang menarik bahwa sebagian besar apa yang kita bayangkan, apa yang kita pikirkan itu sebenarnya tidak akan terjadi gitu. Nah, hal-hal negatif yang kita pikirkan sebelumnya itu akan terjadi karena kita merasa itu akan terjadi gitu. Tapi ketika kita tidak memikirkan hal itu, ya itu nggak akan terjadi. Kalau nggak salah ada artikelnya atau ada jurnalnya gitu, sekitar 80% apa yang kita pikirkan itu tuh nggak bakal terjadi. Karena itu cuman bawaan dari kita yang merasa, waduh ini gimana ya nanti cara ngomongnya, gimana ya nanti posisinya, gimana ya nanti apakah nanti saya akan berkeringat, apakah nanti saya akan terbata-bata dan sebagainya. Nah hal itu karena pikiran kita yang udah masuk duluan nih, yang udah berpikir yang aneh-aneh, itu yang kedua. Terus yang ketiga, Bapak Ibu sebelum presentasi bisa melakukan hal-hal yang Bapak Ibu senangi gitu. Jadi naikin moodnya dulu apa nih yang bisa membuat Bapak Ibu senang. Mungkin Bapak Ibu bisa main dulu sama anaknya gitu ya, yang masih bayi ataupun nelpon anaknya yang di luar kota, ya mungkin hal itu bisa membuat Bapak Ibu lebih happy. Atau mungkin Bapak Ibu bisa dengan ngobrol sama suaminya, ngobrol sama istrinya, dikasih semangat dan sebagainya. Bisa jadi itu bisa naikin mood. Nah ini detik-detik sebelum presentasi, ini harus banget nih diberikan stimulus ke diri kita biar mood kita bisa baik gitu. Kalau saya tadi tuh sebelum presentasi, saya nyanyi-nyanyi asal-asalan aja di dalam studio. Oh kayak ini saya lagi di dalam studio. Jadi saya sambil nyanyi-nyanyi aja, teriak-teriak aja, melepaskan apa yang sebenarnya kayak, aduh ini aku grogi, 5 menit lagi, 2 menit lagi. Ya aku teriak-teriak aja, aku ngeluarin apa yang nggak penting gitu, yang bisa membuatku nanti merasa terhambat dalam presentasi. Itu yang ketiga. Yang keempat bisa dengan makan sih sebenarnya Bapak Ibu ya, banyak makanan-makanan yang bisa memicu kita biar bisa lebih happy. Mungkin Bapak Ibu bisa makan coklat yang Bapak Ibu suka, ataupun hal-hal yang sebenarnya yang manis itu sangat enak, naikin mood gitu ya, naikin kepercayaan diri kita. Ataupun dengan permen juga bisa. Terus yang kelima dengan pakaian. Nah ini sangat mungkin kayak kita ngerasa, kalau misalnya nih, kan akan beda ya Bapak Ibu, anggaplah kalau lebaran istilahnya kayak gitu ya. Ketika kita berpakaian yang menurut kita mahal, yang menurut kita mewah, tingkat kepercayaan diri kita akan tinggi. Nah, begitupun nanti ketika Bapak Ibu ingin presentasi, tampilkan apa yang membuat Bapak Ibu percaya diri, kayak gitu. Mulai dari pakaian, mulai dari model rambut, mulai dari parfum, dan sebagainya. Itu hal-hal kecil, tapi sejujurnya itu tuh membuat rasa kepercayaan diri kita tinggi. Kayak gitu. Mungkin 5 hal itu yang bisa saya sampaikan sesuai pengalaman pribadi Bu Yayu. Makasih banyak Mas Adi pertanyaannya. Mangga. Baik, terima kasih. Mas Adi cukup? Cukup Bu, cukup. Ya, cukup. Kalau boleh menambahkan Mas Ari ya. Itu yang pertama, mungkin kalau saya pribadi ya, saya juga sempat grogi. Biasanya kalau misalnya saya grogi itu, saya misalnya presentasi saya di mana gitu ya, saya di rumah akan membayangkan seolah-olah saya sudah berada di sana, kemudian saya akan memejamkan mata, kemudian baca Al-Fatihah ya, terus kemudian satu lagi Mas Adi ya, perlu ditambah jam terbang. Nah jam terbang itu yang paling penting sebetulnya. Jadi misalnya kayak seperti Pak Eko, kemudian Pak Irwan, Pak Sugi, itu beliau bisa presentasi dengan baik karena jam terbang beliau yang luar biasa kan gitu kan. Jadi tidak apa-apa kalau misalnya salah itu tidak apa-apa. Yang penting nanti kita tidak berbuat salah lagi. Mungkin itu ya Mas Adi, Mas Ari ya? Iya betul banget Bu Yayu. Makasih udah ditambahin Bu Yayu. Ya, terima kasih. Monggo lanjut yang lain, teman-teman yang lain silakan. Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas. Saya ya Bu. Oh, Mas Arif Rahman, beliau di GA ya, General Affair Mas. Ya. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif dari General Affair. Saya ingin bertanya mengenai topik kita hari ini di public speaking.
Saya pernah mendengar yang ada namanya public speaking itu dibagi dua ya. Public speaking itu di dalamnya ada direct dan indirect. Kira-kira apa yang dimaksud dengan indirect dan direct tersebut, dan bisa kira-kira apa contohnya ya? Itu aja. Ya, terima kasih Mas Arif. Monggo Mas Ari, direct dan indirect. Saya nggak ngerti ini, monggo. Oke, makasih banyak nih pertanyaannya dari Pak Arif. Oke Pak, untuk hal tersebut sejujurnya di materi ini ataupun di kelas yang saya pelajari belum pernah ya Pak, belum pernah saya dapatkan secara langsung gitu berkaitan dengan public speaking di direct sama indirect. Mungkin itu masuk ke jurusan komunikasi sosial gitu ya, ilmu komunikasi yang memang secara teori banyak mempelajari hal itu. Jadi mungkin Bu Yayu mohon maaf dan Bapak Ibu, saya belum bisa menjawab secara detail, takutnya nanti ketika saya jawab ternyata bukan itu jawabannya kayak gitu. Jadi untuk pertanyaan Pak Arif mohon maaf saya belum bisa jawab. Mungkin kalau saya bisa berikan gambaran ya terkait apa yang saya pelajari, karena kan memang ya Bapak Ibu pimpinan, ketika saya sekolah non formal itu tuh materinya sebenarnya dikit banget, kita lebih banyaknya teori, kita lebih banyaknya praktikal. Makanya untuk terkait direct sama indirect, mungkin bahasanya kayak, aduh saya nggak bisa jawab deh, takut salah gitu istilahnya. Atau nggak coba gini, saya pelajari. Maaf, kalau saya boleh bedakan gini. Ya, Indirect itu seperti kayak kita public speaking seperti MC atau seperti pembawa berita di TV. Perbedaannya apa kira-kira ya? Oke, siap. Oke, seperti itu ya Pak. Oke, kalau itu insya Allah bisa dijawab kayak gitu. Nah, aku ada kertas nggak ya? Bentar. Misalnya, bentar. Nggak ada kertas di sekitar sini. Jadi, anggaplah ini kertas ya Bapak Ibu. Ini tisu ya, ini tisu. Nah, ini berkaitan dengan MC, moderator, host, dan sebagainya. Nah, sebenarnya semuanya itu sama-sama terkait public speaking ya. Tapi ada beberapa hal yang memang harus kita bedakan gitu. Yang pertama terkait MC dan presenter. MC dan presenter untuk komunikasi. Nah, kalau MC itu tuh diwajibkan untuk suaranya tinggi gitu. Untuk suaranya tinggi. Kemudian dengan suara tinggi itu akan memberikan istilahnya kayak suasana itu lebih cair. Itu yang pertama kalau misalnya dari MC. Tapi kalau dari presenter seperti ini sebenarnya suaranya cukup di middle gitu Bapak Ibu. Jadi middle ke bawah, nggak perlu middle ke high gitu. Jadi middle ke bawah dalam artian sebenarnya presentasi itu kayak ngobrol sebenarnya Bapak Ibu, kayak ngobrol, tapi ada hal penting banget gitu yang harus disampaikan kayak gitu untuk presentasi. Jadi powernya ataupun suara yang disampaikan itu nggak perlu terlalu menggebu-gebu atau terlalu tinggi banget kayak gitu kayak MC. Nah kemudian gimana sih kalau misalnya presenter dan sebagainya. Nah kalau presenter itu benar-benar harus fokus sama apa yang ada di kertas mereka, apa yang ada di tangan mereka kayak gitu. Apa yang ada di tangan mereka. Jadi mereka membacakan benar-benar yang ada di kertas mereka kayak gitu Bapak Ibu. Beda dengan MC. Kalau MC bisa lebih fleksibel, tapi kalau misalnya TV host ataupun jadi kalau misalnya protokol upacara dan sebagainya itu benar-benar sebenarnya kesannya kaku, tapi itu emang jadi tugasnya kayak gitu. Jadi menyampaikannya ada yang memang bisa kita dalam artian ubah atau dalam kita bisa improve, ada yang memang benar-benar mentok di hal tersebut kayak gitu. Begitupun nanti kalau moderator, nah moderator lebih fleksibel lagi nih, seperti halnya dengan MC kayak gitu Bapak Ibu. Semoga menjawab ya Pak Arif. Baik, terima kasih Mas Arif. Dipahami ya Mas Arif ya? Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Baik, silakan teman-teman, waktunya masih lumayan ya. Nanti kita berakhir di jam 15 ya Mas Ari ya? Jam 3 sore ya? Enggak Bu, bisa. Ya. Silahkan kalau masih ada ganjelan. Saya Bu. Mas Cepi. Ya. Ya, oke. Mas Cepi ini beliau manajer wilayah 6 Mas Ari ya. Jadi wilayah Jawa Barat kalau nggak salah. Ya Mas Cepi ya? Ya, betul. Nah, silahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Pak Ari. Ya. Baik, langsung saja. Pertanyaan yang ingin saya tanyakan adalah yang pertama mengenai brand of you Pak Ari, karena kan
terkadang karakter seseorang itu seperti yang sudah dibahas tadi itu kan sulit dirubah ya, dan bahkan bisa jadi itu menjadi salah satu karakter yang khas di setiap masing-masing orang. Nah, cuman memang dalam segi vokal atau berbicara itu ada karakter-karakter yang memang tidak disukai, seperti pengulangan kata atau misalkan kan ya, gini kan, gitu kan. Nah, ada nggak trik-trik khusus untuk menghilangkan karakter-karakter tersebut? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah menjawab pertanyaan yang tidak bisa dijawab atau belum bisa dijawab secara bijak. Karena memang tentu ketika kita presentasi itu kan memunculkan diskusi yang panjang lebar. Kemudian terjadinya pertanyaan dan jawaban yang perlu diselesaikan pada saat itu juga. Nah, ketika ada pertanyaan yang memang sulit atau belum bisa dijawab, itu seperti apa? Itu aja sih. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Cepi. Silakan Mas Ari. Oke, makasih banyak Mas Cepi atas pertanyaannya. Oke, menarik banget ya Mas Cepi terkait ketika kita berkomunikasi masih banyak hal-hal yang mungkin kayak kan dan sebagainya gitu yang masih ada di diri kita. Bahkan sampai sekarang pun sebenarnya saya juga masih merasa sering mengeluarkan kata dan sebagainya gitu ya, walaupun gak sebanyak dulu. Setelah saya mengikuti kelas, itu benar-benar kayak saya ngelihat teman-teman saya, wah kok mereka pada jago-jago ya komunikasi, kok bisa yang mereka nggak mengeluarkan kata dan sebagainya gitu, yang mungkin bisa membuat orang lain merasa terganggu ketika mendengarkannya. Oke, saya coba bantu jawab ya, Mas Epi. Yang pertama, kalau yang saya pelajari, kita harus membiasakan untuk berbicara atau membaca teks terlebih dahulu. Kita baca dulu teksnya semua. Misal, ketika kita ingin presentasi, kalau misalnya untuk memudahkan, Mas Cepi, Bapak Ibu dan sebagainya bisa tulis dulu tuh apa yang ingin disampaikan. Biar apa? Biar udah ada gambaran tuh di kepalanya. Ataupun bibirnya, mulutnya udah terbiasa mengucapkan hal tersebut. Kenapa sih sebenarnya masih banyak kata dan sebagainya? Karena kita belum terbiasa untuk mengulangi kalimat-kalimat yang sebenarnya ingin kita sampaikan. Kayak gitu. Yang pertama tadi menuliskan, kemudian coba membacakan dulu sampai berulang-ulang. Gak masalah, mungkin pada akhirnya akan capek sih. Ya emang, karena kan namanya belajar ya, untuk membiasakan merubah hal itu pasti akan capek. Karena itu pun juga yang saya lakukan gitu. Terus yang kedua, belajar membaca cepat. Belajar membaca cepat. Karena kadang tuh kita mengeluarkan kata karena banyak kalimat yang ingin kita ucapkan, tapi tersendat di mulut kita kayak gitu. Karena mungkin kurang terbiasa untuk berbicara cepat atau membaca cepat. Nah, coba biasakan di diri kita masing-masing orang baca cepat sesuatu, ulang-ulang, nanti pada akhirnya kita akan mulai merasakan, oh iya, udah bisa lancar berbicara tanpa ada kata dan sebagainya. Terus kalau bisa sih juga bikin circle ya, Mas Cepi atau Bapak Ibu semuanya. Jadi saling latihan gitu, 2 atau 3 orang, ganti-gantian, saling koreksi dan sebagainya. Tadi bisa dong dihitung berapa aku mengeluarkan kata dan sebagainya. Kalau jujur, aku tuh kadang memerhatikan orang, misal nih ketika di kantorku yang sekarang, di rumah amal, ketika ada orang yang selalu mengeluarkan kata dan sebagainya, saya biasa hitung tuh. 1, 2, 3, bahkan ada yang sampai 30. Nah, saya coba belajar, wah ternyata dalam satu kalimat aja ataupun dalam satu kali kesempatan presentasi lebih dari 30 kali mengucapkan kata waduh, kalau misalnya hal ini terus tertanam, ya gawat gitu ya, gawat gitu. Jadi, ya tadi itu hal yang bisa saya sampaikan tadi dengan cara menuliskan, kemudian membacanya, kemudian selanjutnya berbicara cepat, kemudian tadi membuat circle yang kita saling tahu nih, udah berapa nih aku mengeluarkan kata biar nanti bisa saling berprogres kayak gitu. Karena sampai sekarang pun sebenarnya aku juga masih dikit-dikit dan sebagainya kayak gitu, Mas Cepi. Terus tadi pertanyaan kedua, nah ini relate banget, tadi kan aku belum terlalu paham ya dengan apa pertanyaan tadi dari Pak Arif, dan itu pun sendiri aku nggak boleh membohongi diriku kalau aku nggak bisa jawab gitu.
Nah, tapi diberikan sebuah penyampaian bahwa insya Allah nanti akan dicari jawabannya, kalau udah ketemu nanti saya akan sampaikan kembali ke Pak Arif dan sebagainya. Nah itu juga tadi yang saya sampaikan. Jadi nggak masalah Bapak Ibu. Terima kasih Mas. Ya Pak Arif. Jadi nggak masalah Bapak Ibu kalau misalnya Bapak Ibu menyampaikan proyek ke atasan atau ke pimpinannya, tapi memang belum punya jawaban yang pasti, ya nggak masalah gitu ya. Yang penting Bapak Ibu bisa menyampaikan sesuatu dengan jujur, bukan dengan ada alasan-alasan tertentu. Karena ketika kita menyampaikan alasan, itu akan menimbulkan alasan-alasan yang lain, kayak gitu. Nggak apa-apa kok kalau misalnya kita dianggap istilahnya, gimana sih, kok belum paham? Ya karena kan namanya juga belajar sih ya. Aku selalu menanamkan hal itu gitu. Di setiap apa yang aku sampaikan, kalau memang aku nggak paham, ya aku bilang belum paham, tapi bukan berarti aku nggak bisa jawab. Mungkin belum bisa jawab sekarang, tapi nanti bisa dijawab kayak gitu. Dicari dulu kayak gitu, Mas Cepi. Makasih. Ya, terima kasih Mas Ari. Mas Cepi cukup ya, dipahami ya? Cukup Pak. Ya, baik. Selanjutnya Bapak Ibu. Boleh Ibu, saya sedikit bertanya. Pak Harto, silahkan Pak Harto. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Harto dari divisi CS Telemarketing. Saya sedikit ingin menanyakan terkait presentasi ya. Kadang kita saat presentasi itu kan ada beberapa peserta ya, banyak peserta. Terutama ini yang sering saya alami di saat presentasi di sekolah-sekolah ya, biasanya ini sering terjadinya. Ada beberapa peserta itu yang benar-benar fokus. Ada beberapa yang dia itu asik dengan ininya sendiri atau ikutin keadaan mereka sendiri lah, ibaratnya tidak memperhatikan dan lain sebagainya. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara untuk menarik mereka semua itu supaya fokus dalam hal apa yang kita sampaikan. Itu aja, terima kasih Mas Ari atas jawabannya. Ya, langsung Mas Ari. Oke. Apa yang akan saya jawab ini belum tentu bisa memberikan solusi. Tapi ketika apa yang ingin saya sampaikan nanti ini bisa jadi menjadi gambarannya sebelumnya. Makasih banyak Pak Soeharto atas pertanyaannya. Cukup lumayan menarik dan lumayan susah juga nih untuk dijawab, tapi ini berkaitan dengan juga apa yang pernah saya pelajari ketika di kelas di GRI. Disampaikan kayak gini sebenarnya. Tipikal orang yang mendengarkan kita memang ada yang orangnya fokus, ada yang orangnya nggak fokus. Nah, menjadi PR banget adalah di orang yang nggak fokus ini sebenarnya. Gimana sih caranya biar bisa membuat mereka fokus? Ada dua aspek yang bisa kita lihat. Yang pertama, aspek dari diri kita dulu, gitu. Aspek dari presenter kita dulu. Yang tadi yang sudah saya jelaskan semuanya, apakah kita sudah terlihat bisa membuka hal-hal positif di awal, kita bisa memberikan first impression yang baik ke mereka, dan sebagainya. Karena banyak sebenarnya yang nggak fokus, mungkin karena yang pertama, mereka mengantuk mendengarkan kita, karena kita berbicaranya datar. Terus yang kedua, mungkin kita belum terlalu ramah di mata mereka, dan sebagainya. Nah, itu hal-hal yang mungkin dari diri kita yang bisa kita perbaiki dulu nih. Karena kan kita harus fokus dulu sama apa yang bisa kita kontrol. Nah, mereka bercerita, mereka nggak fokus, dan sebagainya, itu sesuatu yang susah atau yang bukan dalam kontrol kita gitu. Tapi kita fokus dulu nih, apa yang bisa kita kontrol dulu, Bapak Ibu dan semuanya. Bisa dilihat dari diri kita dulu. Nah, kalau misalnya kita melihat ke kacamata yang orang mendengarkan tadi gitu ya, yang nggak fokus. Yang pertama, kita sebenarnya bisa mengambil hati mereka dengan kita tahu sebenarnya anak-anak ini tuh sukanya bahasanya ataupun sukanya cerita tentang apa sih. Nah, ini ada yang namanya teknik bridging. Ada yang namanya teknik bridging. Ini biasanya banyak dipelajari di dunia broadcasting atau penyiar radio. Contohnya kayak gini nih. Misal, saya coba sebutnya di sini ada Bu Yayu, ada Pak Ahmad, ada Pak Cepi. Misal Pak Cepi, Bu Yayu, sama Pak Ahmad lagi ngobrolin nih hal-hal yang mereka suka. Misal apa ya? Misal drama Korea lah, misal drama Korea gitu ya. Kemudian ada Pak Soeharto, Pak Harto.
pengen banget nih mereka fokus gitu ya. Pengen banget Pak Cepi, Bu Yayu, sama Pak Ahmad itu fokus dengerin Pak Harto gitu, Pak Soeharto. Nah, Pak Soeharto bisa masuk tuh. Kan mereka bahas tentang Korea ya. Mungkin Pak Harto itu taunya kalau di Korea itu ada universitas yang bagus gitu, atau Pak Soeharto tahu ternyata di Korea itu banyak skincare yang bagus. Ini contoh gitu. Nah, Pak Harto coba masuk dengan menggunakan kalimat Pak Cepi, Bu Yayu, sama Pak Ahmad, tahu nggak sih kalau di Korea itu ada skincare ini, misal. Nah, mereka akan, oh Korea ya, skincare apa tuh Pak Soeharto, dan sebagainya. Nah, itu udah mulai masuk tuh, karena mereka suka bahasan tentang Korea, walaupun bukan tentang drama Korea. Nah, jadi ketika Pak Soeharto udah dapet nih poin, udah ngambil nih konsentrasi mereka, nah Pak Harto langsung masuk lebih detail lagi. Nah, skincare apa yang mau disampaikan dan sebagainya, tapi bukan dengan kalimat langsung, tapi dengan pertanyaan. Nah, ini juga nanti masuk di teknik coaching sebenarnya. Saya juga masih belajar ini, jadi Bapak Ibu, kalau aku bisa sarankan, boleh banget tuh daftar coaching, ikut kelas coaching, karena ini tuh relate banget dengan yang disampaikan sama Pak Soeharto. Nah, nanti Pak Soeharto bisa menyampaikan lagi nih, bukan kalimat yang langsung, tapi berupa pertanyaan. Kan tadi udah bahas tentang skincare. Kamu tahu nggak sih ternyata harga skincare ini tuh 25.000 misal satu paketnya. Oh iya, kok murah banget sih Pak, itu belinya di mana? Nah, itu akan muncul pertanyaan-pertanyaan lain, dan itu kita udah mulai masuk sama fokus mereka. Nah, jadi kayak gitu. Ada yang namanya teknik bridging. Nanti ketika presentasi, mungkin Pak Soeharto ngelihat ada mahasiswa atau ada siswa yang nggak fokus, cari tahu dulu sih sebelum presentasi. Biasanya kalau di offline itu seorang presenter biasa nanya dulu nih ke panitianya, siapa sih di sini orang yang istilahnya kayak susah banget buat dibilangin. Nah, itu biasa dicatat. Biasanya emang kayak gini sih, kalau misalnya mau dibocorin ya Bapak Ibu, biasanya kayak gini nih, orang-orang yang udah ahli biasanya kayak gitu. Aku pun dibocorin sama pengajarku, biasanya mereka kayak gitu. Mereka cari tahu dulu nih, di komunitas ini siapa orangnya yang paling cakep, misal, yang paling bandel, dan sebagainya. Karena itu akan jadi ciri khas. Yang paling cakep, mereka disuruh maju ke depan buat mengalihkan fokus ke orang-orang biar fokus ke depan. Yang paling bandel dicari nih, mereka suka ngomongin apa. Nah, kemudian obrolan materinya itu berkaitan dengan apa yang orang bandel itu suka, biar mereka lebih mau mendengarkan. Kayak gitu, Pak Soeharto. Semoga menjawab ya pertanyaannya. Terima kasih banyak. Baik. Terima kasih, Mas, atas informasinya. Semoga bermanfaat buat diri saya sendiri maupun yang lain. Terima kasih. Iya. Baik, terima kasih. Pak Ari, ini ada, Mas Ari, ada pertanyaan melalui chat ya. Saya bacakan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ari Saldi, bagaimana cara menjaga fokus kita agar tidak blank ketika kita sedang menjelaskan materi presentasi? Dari pertanyaan dari Pak Inu, Pak Nur Hadiano, silakan. Oke, terima kasih Pak Nur Hadi, pertanyaannya. Ada dua ya, kalau nggak salah ya Bu ya, ada di chat ada dua. Yang kedua, cara menjaga ritme vokal. Ada di bawahnya ya. Oke, siap. Aku coba jawab dulu untuk pertanyaan pertama ya, ketika kita blank dalam presentasi gitu. Hal pertama yang harus dilakukan adalah tetap presentasi gitu. Ketika udah mulai ngeblank, langsung presentasi aja lagi gitu. Meskipun mungkin akan ada sedikit bahasan yang berbeda gitu dari yang sebelumnya, tapi nggak apa-apa, tetap dilanjutkan aja presentasinya, karena orang tuh nggak terlalu peduli sebenarnya Bapak Ibu. Ketika kita presentasi tapi kita blank, orang tuh nggak akan terlalu peduli ketika kita tetap berbicara. Orang akan peduli ketika kita berhenti sepersekian, misal berhenti selama 15 detik gitu. Nah, itu akan menjadi pertanyaan, lah ini Ari kenapa tiba-tiba diem? Oh, ngeblank nih, bingung nih ngomong apa. Nah, kalau itu udah mulai terjadi nih, ketika Bapak Ibu presentasi, ya lanjutin aja gitu. Walaupun bahasannya mungkin melenceng, nggak apa-apa. It's okay sebenarnya, karena itu tuh akan mengurangi ketidaktahuan audiens sebenarnya. Karena kalau kita berhenti, audiens bakal tahu, dan jadinya kayak bakal nggak respect gitu, bakal nggak respect ke depannya kayak gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau memang ngeblank, bisa dengan memikirkan kembali, wah apa nih yang sebelumnya bisa aku sampaikan. Misal sebelumnya membahas tentang strategi marketing,
nggak apa-apa ulang lagi tentang strategi marketing. Tapi dengan kalimat, oke, saya coba ulang dulu ya. Mungkin ada yang kurang jelas di bagian strategi marketing tadi. Itu sebenarnya sebuah alasan. Karena otak kita masih mikir, apa ya yang harus aku sampaikan selanjutnya, lupa. Tapi bingung juga gitu. Ya udah nggak apa-apa, ulang aja. Ulang aja kalimat sebelumnya kayak gitu. Ulang aja kalimat sebelumnya. Atau trik yang selanjutnya, Bapak Ibu bisa melakukan atau mengajukan pertanyaan. Nah, tadi aku udah menyampaikan materi tentang strategi marketing. Sebelumnya Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan tentang gimana caranya strategi untuk mendatangkan mahasiswa. Kayak gitu. Jadi kita bisa panci dengan pertanyaan biar kepala kita tetap mikir gitu. Sambil nunggu gitu ya, sambil nunggu siapa nih mau nanya, please nanya dong biar aku bisa mikir juga. Nah, itu sebenarnya. Ini banyak dilakukan sama MC, sama moderator yang aku pelajari di kelas. Atau juga Bapak Ibu tiba-tiba bikin games. Misalnya, wah karena tadi udah ngomong nih selama 15 menit, mungkin lagi capek ya semuanya ya udah yuk kita games dulu. Padahal Bapak itu sebenarnya lagi ngeblank tapi bingung aja gitu. Bingung aja mau ngomong apa. Ya udah sambil mikir ganti dengan games dan sebagainya kayak gitu. Jadi kita harus pintar-pintar nih cari alasan yang kita tuh nggak ketahuan sebenarnya kalau kita ngeblank kayak gitu. Makanya kayak tadi tuh juga aku nanya, Bapak Ibu sejauh ini apakah sudah paham? Boleh ya ditulis di kolom chat. Karena sebenarnya aku juga bentar, ini aku dari tadi ngomong terus deh. Nggak ada komunikasi nih sama audiens. Ya udah stop dulu, jeda dulu sebentar. Kita komunikasi dikit-dikit lah sama audiensnya kayak gimana. Kayak gitu Bapak Ibu. Terus tadi ritme bicara ya. Ritme bicara gimana sih tadi pertanyaan detailnya itu untuk menjaga ritme vokal kita itu agar tetap stabil. Untuk tetap stabil ya dengan banyak latihan sih sebenarnya Bapak Ibu. Ini tergantung juga karena kan suara saya tipis ya Bapak Ibu ya, serak-serak. Jadi kalau misalnya aku keterusan ngomong itu biasanya cepat habis suaranya. Dan ini pun udah mau mulai ini nih, udah mulai habis. Jadi saya izin untuk minum dulu ya Bapak Ibu sebentar. Oke. Tadi itu tekniknya yang pertama dan jangan lupa untuk nyediain air minum gitu. Gak apa-apa kalau misalnya saat presentasi mau izin minum, gak masalah. Yang penting Bapak Ibu izin dulu, gak tiba-tiba langsung minum, kayak gitu. Itu tadi bisa dengan menyediakan air mineral. Karena itu tuh sangat membantu pita suara kita biar tetap stabil. Terus yang kedua, ya Bapak Ibu biar tetap stabil vokalnya, ngomongnya juga jangan naik terus gitu, jangan tinggi terus kayak kita semua harus percaya bahwa KPT itu bisa mendatangkan mahasiswa 100 orang per bulan. Kayak kan terlalu tinggi terus ya. Jadi pelan-pelan aja naik turun biar Bapak Ibu juga punya energi gitu untuk menyampaikan di materi-materi yang lainnya. Mungkin kayak gitu Bu Yayu yang bisa saya sampaikan. Semoga menjawab ya Pak Nur Hadi. Ya, terima kasih Mas Ari. Mas Inu, terjawab ya Mas Inu? Alhamdulillah, ya Bu. Terima kasih baik. Bu Yayu, Ya, Pak Ari. Ya, selanjutnya masih di pertanyaan di chat ya. Di chat ya Mas Ari ya. Ada berapa pertanyaan nih? Ada dari Mas Ruli Haris. Izin bertanya perihal mengatur nafas pada saat presentasi. Kadang-kadang yang saya rasakan ketika di awal antusias karena olah nafasnya nggak terkontrol, jadinya di akhir agak ngos-ngosan. Kadang-kadang ikut berpengaruh ke tingkat grogi juga. Ada trik tersendiri nggak terkait mengatur nafas pada saat presentasi? Terima kasih. Silakan Mas Ari. Oke, makasih banyak untuk pertanyaan dari Pak Ruli. Oke, saya coba bantu jawab ya Bu Yayu. Terkait nafas, sebenarnya banyak cara yang bisa dilakukan ya. Untuk membuat nafas kita tetap stabil, kita bisa coba bernafas dengan diafragma. Gimana istilahnya? Jadi kayak nafas kita itu bukan tertahan di sini, di paru-paru gitu. Tapi kita dikit-dikit kita kembang-kempiskan bagian dada ke bawah gitu, bagian diafragma kita, bagian perut kita. Jadi itu yang benar-benar jadi pusat kontrol kita kayak gitu. Kalau misalnya memang tiba-tiba nih pada saat presentasi udah mulai merasa kehabisan nafas kayak gitu ya, karena keterusan ngomong dan sebagainya. Ya tadi sih bisa juga menggunakan teknik dengan teknik apa ya, yang bisa
membuat Bapak Ibu nggak ngomong dulu gitu, dengan bisa mengajukan pertanyaan ke peserta, atau enggak tiba-tiba bikin games, atau enggak tiba-tiba Bapak Ibu bisa mengeluarkan hal-hal yang dalam artian itu tuh nggak membuat Bapak Ibu bisa berbicara lebih banyak lagi, tapi ada jeda dulu kayak gitu. Sebenarnya biar bisa lebih banyak juga, kalau di pengajaran aku dapatkan itu sebelumnya banyak-banyak minum air putih kayak gitu ya. Karena kadang tuh kita susah bernafas atau susah ngomong itu karena serak sebenarnya di tenggorokan kita gitu. Dan mungkin sebelum presentasi jangan makan atau minum yang terlalu berminyak dan sebagainya gitu. Atau apalagi kalau makan-makan gorengan gitu ya, itu udah gawat gitu istilahnya gitu. Udah makan 5 bala-bala dan sebagainya, pisang goreng dan sebagainya masuk dalam satu di perut kita dan sebagainya. Nah, hal-hal simpel seperti itu sebenarnya bisa mengurangi biar kita juga nggak terlalu susah nanti dalam bernafas ketika menyampaikan presentasi. Sama mungkin juga ruangan sih, ruangan berpengaruh ya Bapak Ibu. Jujur ini aku berada di ruangan yang benar-benar nyaman, karena aku rasa ini bakal lama presentasinya, jadi aku cari tempat yang memang ada udara yang lebih membuat mudah untuk bernafas. Misal aku ada di ruangan ber-AC, kemudian jauh dari jangkauan orang-orang, jadi kayak aku bisa lebih nyaman gitu di studio di ruangan ini. Karena ya dengan sirkulasi udara yang nyaman, itu juga bisa mempengaruhi di pernafasan kita Bapak Ibu. Mungkin karena kita berada di tempat yang senyap, tertutup, dan susah nafas. Sebenarnya nafas kita masih banyak, tapi di lingkungan sekitar kita tuh yang belum mendukung gitu. Nah itu nanti Bapak Ibu bisa buat cari ruangan yang memang memanfaatkan atau memungkinkan untuk bernafas dengan leluasa dan lebih senyaman mungkin kayak gitu. Itu sih mungkin Bu Yayu yang bisa saya jawab. Iya, terima kasih. Mas Ruli? Terima kasih Bu Yayu, Mas Ari. Dicatat ya, perbanyak air putih sama kurangin gorengan. Baik. Napasnya udah garam itu. Baik. Ini terima kasih Mas Ari. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Mas Hendrik. Nah, saya ingin menanyakan mengenai opening presentasi. Ada bahasa untuk mempersingkat waktu. Seperti saya tadi di awal ya. Apakah tepat atau tergesa-gesa? Boleh nggak Mas mengucapkan itu, Mas? Oke. Saya coba untuk memberikan sedikit pandangan berdasarkan apa yang saya pelajari ya Bapak Ibu. Seringkali sebenarnya termasuk saya juga kadang ngomong mempersingkat waktu. Sebenarnya waktu itu nggak bisa dipersingkat. Waktu akan tetap 24 jam, bagaimanapun terjadi kayak gitu. Dan kalimat-kalimat mungkin karena ini ya, sebenarnya kita tuh tahu itu nggak mungkin terjadi, tapi udah jadi kebiasaan. Makanya itu tuh selalu berulang-ulang. Nah, coba deh mungkin setelah presentasi ini, setelah sesi ini, kita udah mulai bareng-bareng nih membuat kalimat-kalimat yang sebenarnya bukan sesuatu yang kayak ngeyel gitu. Mempersingkat waktu itu nggak mungkin. Bisa diganti dengan mengefektifkan waktu atau mengefisienkan waktu. Karena beda ya kesannya. Kemudian juga untuk di akhir sesi gitu. Kadang ada kalimat mungkin sekian dari presentasi saya. Kalau ada mungkin dan sekian, itu kemungkinan sebenarnya antara mau lanjut atau enggak. Jadi cukup tegas saja sekian presentasi saya, terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah mungkin hal-hal seperti ini sih, aku juga masih menyadari hal itu. Aku selalu belajar, oh iya kenapa ya aku tadi ngomong, mungkin sekian dari saya, mungkin sekian, ya itu masih ada berarti, tapi kenapa mau ditutup, kayak gitu. Jadi langsung ngomong aja sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terus kalau misalnya ditanya apakah itu tergesa-gesa atau tidak, sebenarnya kembali lagi sih, kalau misalnya memang masih banyak waktu ataupun dan sebagainya gitu, itu nggak terbilang tergesa-gesa. Mungkin kalimatnya aja, kalimat mempersingkat waktunya diubah menjadi mengefektifkan waktu, kayak gitu, Bu Yayu. Dan dari pertanyaan siapa tadi ya? Pertanyaan dari Pak Hendrik. Ya, dari Mas Hendrik. Itu baik. Mungkin, makasih. Iya, cukup Mas Hendrik ya. Nanti kita rubah Mas. Ya, ini pertanyaan lagi di chat Mas Ari. Ini dari Pak Dermawan. Dari pembelajaran tadi dalam hal presentasi, dalam pemahaman saya terdiri dari kesiapan materi dan kesiapan personalnya.
jika harus memilih dari kedua tadi mana yang lebih penting. Karena dalam sebuah kesempatan kita akan dihadapkan dalam situasi yang mendadak untuk berbicara atau menjadi speaker. Jika itu terjadi, apa yang harus didevelop dari diri kita? Apakah persiapan pengetahuan, pengalaman, atau keimanan dan ketakwaan? Terima kasih. Kurang takwa kayaknya dia. Aduh, Pak Dar ini. Moga Pak Dar itu dari ini, Mas Ari, dari keuangan ya, di bagian penagihan, di manajer penagihan. Silakan. Oke, makasih banyak nih pertanyaannya Pak Darmawan. Saya rasa di sini semua Bapak Ibu pimpinan udah kuat ya keimanan dan ketakwaannya, tapi tetap harus kita tingkatkan itu ya, itu sesuatu yang harus atau pasti kita tingkatkan kayak gitu Pak Darmawan. Nah, kalau misalnya ditanya nih, tiba-tiba diminta presentasi, tapi kita belum siapin PPT-nya, belum siapin hal dan sebagainya. Nah, ini kalau menurut saya pribadi, sebenarnya kembali lagi, ada sebuah mindset, ada buku namanya Filosofi Teras. Itu berkaitan dengan filsafat sebenarnya, tapi filsafat ini bukan yang istilahnya mungkin ada yang ngerasa kayak filsafat itu jauh dari agama Islam dan sebagainya, jauh dari agama. Enggak, tapi ini tuh benar-benar ngajarin kita gimana sih sebenarnya biar kita bisa mengendalikan diri kita. Nah, tadi saya sempat bahas sedikit ya di awal bahwa yang pertama kita harus lihat dulu apa sesuatu yang masih bisa kita kontrol gitu. Nah, kalau kita belum bikin PPT dan kita diminta untuk tiba-tiba presentasi, itu kan nggak bisa kita kontrol ya, tiba-tiba langsung ada PPT-nya. Yang bisa kita kontrol ada diri kita. Ya udah, jadi langsung fokus aja, saranku untuk Pak Darmawan dan Bapak Ibu lain-lain. Kita langsung fokus aja ke diri kita. Oh, aku diminta presentasi nih sama Pak Yanto misal kayak gitu tiba-tiba. Misal Pak Darmawan presentasi tentang ini dan sebagainya. Ditunggu nanti jam 2 siang dan baru disampaikannya jam 1. Nah, berarti Pak Darmawan udah punya nih waktu selama 1 jam. Panik sih, ya pasti panik. Siapa nggak sih yang nggak panik ketika tiba-tiba diminta presentasi? Tapi panik itu wajar. Nah, respon kita sebenarnya yang harus kita ubah. Kadang tuh kita terlalu berlebihan dalam mendapatkan sesuatu gitu. Nah, ketika kita ingin merespon dengan sesuatu yang santai, dengan apa yang kita bisa kendalikan, ya kita akan fine-fine aja, kita akan baik-baik aja. Oh ya Pak, siap, insya Allah nanti jam 2 saya akan presentasi. Karena kita udah sadar bahwa kita nggak bisa menolak, dalam artian karena itu merupakan bagian dari kita dan kita nggak bisa nolak, yaitu sesuatu yang nggak bisa kita kontrol. Jadi cukup kita, oke, aku harus siap dalam waktu sejam, gimana caranya biar aku bisa presentasi dengan baik, walaupun waktunya singkat. Nah itu beda lagi, mungkin kita bisa baca-baca atau pelajari lagi hal-hal yang utama terkait poin apa yang ingin kita presentasikan. Jadi ya tadi sih memang mindset kita dulu yang harus diubah gitu. Aku selalu bilang kayak gini ketika diminta presentasi sama di kantor di rumah amal, aku bilang oke, bisa gitu. Tapi kasih waktu gitu, kasih waktu. Saya coba baca dulu dan sebagainya. Karena juga atasan akan paham gitu ya. Atasan akan paham kalau memang kita belum punya waktu atau belum siap dalam waktu sedetik gitu. Kita ajukan aja waktu, Pak Bu, insya Allah saya bisa, tapi mungkin kasih waktu dulu sekitar 20 menit atau 30 menit, saya siapin hal-hal yang urgent dulu misalnya kayak gitu. Kayak gitu sih. Oh ya, di sini mungkin Bapak Ibu ada yang mau menambahkan dan sebagainya, silakan banget ya, karena kita sama-sama belajar biar perspektifnya bukan dari saya aja kayak gitu. Makasih banyak Pak Darmawan. Terima kasih Mas Ari. Pak Dar, ada yang mau disampaikan? Oke, cukup berarti. Baik, Bapak Ibu, waktu kurang 15 menit lagi ya. Silahkan, jika ada yang masih ingin ditanyakan. Yang lain? Kalau nggak ada, aku yang nanya deh. Waduh, berat biasanya nih pertanyaan ini kan Mas Ari ditanya oleh Pak Ari kan gitu. Silakan. Gini, makasih Mas Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan dikatakan bahwa di awal perlu disampaikan goals dari presentasi yang ingin kita sampaikan gitu kan. Intinya kan supaya audiens tahu apa sih yang bakal kita sampaikan gitu, supaya mereka tuh
interest lah kan gitu ya. Nah sekarang itu kan di awal, sekarang itu di akhir sesi, apakah kita juga perlu menyampaikan resume atau notulen dari presentasi yang kita lakukan. Ya itu aja Pak Mas Hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo Mas Hari. Oke, makasih banyak Pak Ari. Serasa kayak ngomong sama diri sendiri ya Bu Yayu. Oke, makasih banyak Pak Ari atas pertanyaannya. Untuk poin terakhir, apakah perlu juga disampaikan kesimpulan dan sebagainya? Di handout yang saya berikan ke Pak Yanto, nanti bisa Pak Yanto share ke Bapak Ibu semua. Di situ ada saya tambahkan di luar dari materi ini sebenarnya. Di luar dari opening presentation dan brand of view, ada karakteristik presentasi yang baik. Itu saya sadur dari artikel internasional yang diajarin sama di JARI Boarding School kayak gitu. Nah itu tuh memang penting Pak Ari. Jadi penting untuk menyampaikan apa sih kesimpulannya. Nah kesimpulan itu biar kan tadi di awal kita udah menyampaikan sebenarnya kita tuh pengen bahas apa sih poin intinya, dan ketika kita ulang di kesimpulan itu tuh mengingatkan kembali ternyata dari awal tuh di isi materi ini tuh sebenarnya seperti ini gitu. Jadi memang penting untuk menyampaikan juga resume terkait materi apa yang kita sampaikan, tapi kembali lagi resumenya nggak perlu panjang-panjang. Tadi sih saya mencontohkan beberapa bagian ya, khususnya di bagian yang opening presentation saya ulang sampai 3 kali kalau nggak salah, tapi itu saya enggak menuliskan gitu. Saya mengulang gimana sih urutannya. Tadi kan dimulai dari salam, kemudian dimulai dari pujian, nama dan gelar dan sebagainya. Itu saya ulang beberapa kali biar apa? Biar lebih tertanam aja ke audiens. Nah, begitupun nanti mungkin di masing-masing materinya kayak materi itu tuh penting banget gitu. Misal apa sih manfaat yang didapatkan sama pihak kampus ketika gabung dengan sebagai mitra KPT. Itu kan ada ya yang waktu itu kita bahas gitu kan. Karena aku juga udah sambil belajar itu lumayan banyak. Nah disebutin lagi aja, tapi nggak perlu didetailkan kayak gitu. Biar orang-orang lebih tertanam aja di kepalanya. Kayak gitu Pak Ari, semoga menjawab. Siap. Makasih. Baik, terima kasih Pak Ari, Mas Ari. Baik, monggo teman-teman. Pak Yanto udah nggak Pak Yanto nih. Bu, ya. Oh, kan? Siapa Pak Yanto? Enggak, saya juga minta waktu aja sedikit, mumpung lagi tatap muka sama rekan-rekan semua. Ya, monggo Pak. Ya, mohon izin Pak Ari Saldi yang sudah memberikan banyak keilmuan ya. Di momen ini saya ingin mengambil kesempatan lah gitu. Artinya begini, kita belakangan ini berusaha untuk meningkatkan ya itu skill karyawan kita. Karena kita itu basicnya adalah marketing, maka public speaking adalah sesuatu yang sangat penting buat kita. Nah, ini kami mohon kepada seluruh karyawan Gilan Group ya, khususnya yang berkaitan langsung dengan komunikasi langsung dengan PTS, dengan mahasiswa. Mohon kiranya ya, kan keilmuan sudah banyak ini ya, sudah banyak yang diterima. Kemudian yang terpenting adalah sebanyak-banyaknya ilmu kalau kita tidak praktekkan ya inilah percuma, kira-kira seperti itu. Sedikit tapi kita praktekkan itu lebih bermanfaat, apalagi banyak terus dipraktekkan. Nah, ini tentunya akan membawa hasil yang lebih baik, kira-kira seperti itu. Dan di saat ini kita momen adalah yang terpenting buat kita satu ya kan, pada seluruh Bapak direksi, manajer semuanya, mohon kiranya skill kita itu selalu kita tingkatkan. Sehari, besok, lusa itu sedikit ya. Tuh, tentunya ini akan kita asah terus-menerus sehingga pada suatu saat kita akan memiliki kemampuan atau skill yang tentunya ini akan sangat bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian gitu ya. Nah, di momen sekarang itu adalah satu cara mengclosingkan, kira-kira seperti itu. Mungkin ke depan dari Pak Ari Saldi bisa dipersiapkan teknik mengclosingkan mahasiswa baru, kira-kira begitu. Public speaking kan salah satunya. Mungkin nanti ada
keilmuan yang lain, kira-kira seperti itu. Terus yang kedua, saat ini kita sedang pengembangan ya. Pengembangan kerjasama dengan perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Nah, ini tentunya kita kemarin sudah mengirimkan 15.000 lebih buku tentang strategi marketing, ya, tentang kunci sukses untuk meningkatkan jumlah mahasiswa. Nah, ini kemudian ada 2.700 perguruan tinggi yang kita kirimkan. Nah, ini kan sudah sampai insya Allah, walaupun ada beberapa yang kembali, namun yang terbesarnya adalah sudah diterima oleh pihak perguruan tinggi. Nah, ini mohon dukungan dari rekan-rekan semua untuk terus optimis ya, untuk terus melakukan progres, follow up ya. Dalam hal ini follow up ini ya, untuk ajakan bekerja sama kepada perguruan tinggi. Tadi sudah caranya seperti apa? Tadi sudah disampaikan oleh Pak Ari ya. Strateginya bagaimana kita membuka ketika ini sudah terjadi pertemuan. Kemudian apa isi yang kita sampaikan? Kemudian kita goal kita ini apa? Itu kita harus tahu itu. Jangan sekedar selesai presentasi sudah, jangan. Tapi setelah presentasi diharapkan audien itu mengerti, ya kan? Apa yang kita sampaikan, apa yang kita inginkan, ajakan apa yang kita lakukan itu, sehingga mereka tuh paham gitu ya. Pihak perguruan tinggi itu memahami maksud dan tujuan kita, sehingga itu akan tertanam menjadi apa ya di pikiran mereka, audien kita, bahwa oh KPT ini ngajak kerjasama. Nah itu takutnya cuman ini berpikirnya tuh, oh ini KPT cuma ngasih tahu ada strategi marketing seperti ini. Nah, tadi yang ditanya Pak Ari, disitulah perlu disampaikan di conclusion ya, kesimpulannya itu. Yang di akhir itu. Adapun maksud dan tujuan kami presentasi pada saat ini adalah ajakan konsultan pendidikan tinggi untuk bekerja sama dengan seluruh perguruan tinggi swasta yang ada di Indonesia. Sebagaimana di negara maju, kira-kira seperti itulah. Maka tugas itu dibagi dua. KPT tugasnya adalah bagaimana meningkatkan jumlah mahasiswa, perguruan tinggi bagaimana memberikan pengajaran ya atau perkuliahan yang berkualitas. Nah, itu perlu itu disampaikan sehingga di pikiran mereka terpikirkan, oh iya ya. Ya, di negara maju tuh begitu. Contoh di Australia, pihak perguruan tinggi itu nggak capek-capek jadi mahasiswa, tapi diserahkan kepada pihak lain. Kalau di kita ya konsultan pendidikan tinggi. Itu teman-teman ya, mohon semuanya, mohon dukungannya. Target kita itu sebenarnya 200 ya untuk penambahan di momen ini ya. Di momen ini kita ingin menambah 200 perguruan tinggi swasta yang bekerja sama dengan kita ya. Nah ini kalau nggak didukung oleh kekuatan kita ini ya, maka ya tidak akan tercapai gitu. Ya, jadi menyamakan inilah gelombang, menyamakan visi misi kita ya, sehingga langkah kita ya kan, langkah kita ketika kita berkunjung itu satu frekuensi gitu dengan jajaran pimpinan sampai ke jajaran yang paling di bawah, kira-kira seperti itu. Ya, jadi mohon ini bapak-bapak manajer ini orang hebat semua ya, bapak direksi kita orang hebat ini. Tinggal sekarang bagaimana kemampuan kita itu kita aplikasikan di lapangan ya, sehingga apa yang kita cita-citakan 200 perguruan tinggi swasta yang baru bergabung dengan KPT itu bukan isapan jempol, tapi itu adalah nyata, kira-kira seperti itu. Ya, sebenarnya bisa. Makanya ini tergantung dari niat semuanya ini nih, ya. Dari niat, kemudian dari skill yang kita miliki, kemampuan untuk ekstrim ya, merayu gitu ya. Merayu PTS, yuk Pak, kita kerjasama gitu. Ayo Pak, kita kerjasama biar Bapak lebih fokus ke urusan pendidikan. Urusan mahasiswa serahkan pada kami ahlinya. Bahasa-bahasa begitu nggak usah malu, tapi itu untuk menarik mereka, meyakinkan begitu. Itu. Kami sangat berharap itu semua kepada rekan-rekan ini, khususnya yang di tim lapangan ya,
dan yang di belakang, yang di supporting juga tidak boleh kalah. Terus kita berlomba meningkatkan perusahaan kita, ya. Ini harus optimis, ya, harus optimis, pasti bisa. Makanya tadi yang disampaikan, apa yang kita pikirkan selama itu baik, insya Allah bisa terwujud, itu, ya. Jangan apa? Ya berpikirnya jangan berpikir diri sendiri, berpikir kita untuk manfaat untuk orang lain, itu. Itu yang kami inginkan dari jajaran pimpinan, ya. Sehingga perusahaan kita ini betul-betul menjadi perusahaan yang besar, terus kesejahteraan kita juga bisa kita tingkatkan, dan manfaat kita pun juga akan semakin luas, itu. Ya, kalau ini berhasil, tentunya kita nanti ada program-program baru yang bisa kita launching, itu kita terapkan, kita berikutnya lah, barangkali kita nanti setingkat Asia misalkan, kita bisa kerjasama dengan perguruan-perguruan tinggi di luar negeri. Itu pikirannya seperti itu, ya, di Amerika, di Prancis, semuanya, Australia, tuh di situ, ya, kita mengantarkan, ya, di posisi kita mengantarkan kepada generasi berikutnya, itu sih, nah, apa pikiran saya gitu ya, yang mencari momen juga biar ketemu sama Bapak Ibu pimpinan semua, ya, sesuai dengan fungsinya masing-masing. Yang di IT, ayo kita terus tingkatkan, ya, sehingga apa itu closing kita, mahasiswa kita itu tidak mengecewakan buat perguruan tinggi, sehingga kita tidak dievaluasi, ya. Di semester ini banyak sekali yang dievaluasi. Nah, harus paham kita bekerja sama dengan satu perguruan tinggi itu tidak mudah, ya. Prosesnya kalau dikatakan berdarah-darah lah, kira-kira seperti itu. Berdarah dalam arti ya Pak Irwan dan tim itu selalu, Pak Eko dan tim berusaha terus untuk merayu sama Pak Sugi segala macam. Merayu dalam arti ini, ya, untuk memahamkan gitu, bahwa biar PTS itu maju, ya bagi tugas lah, kira-kira seperti itu, ya. Pada masih optimis gak sih rekan-rekan semua? Optimis, Pak. Insya Allah. Pak, optimis. Pak. Semangat, ya. Optimis. Ya, siap. Semangat, iya. Jangan kendor, jangan kasih kendor gitu kan kalau di WA itu. Gas terus, Pak, gas terus. Iya, gas terus, jangan kasih kendor. Bismillah gitu pasti bisa, ya kan? Ya. Itu saya yakin sebenarnya bisa gitu, ya. Sekarang tergantung dari mental rekan-rekan semua, ya. Kalau pasukannya ini mentalnya mental baja, maka 200 itu kecil gitu. Pasti tercapai. Itu sih saya punya semangat walaupun usia sudah tidak muda lagi, tapi saya semangatnya insya Allah tidak kalah dengan yang muda. Kira-kira seperti itu. Yang muda pun juga harus malu sama yang tua. Yang tua ya semangat, apalagi yang muda gitu. Tanya Bu Lili itu, Bu Lili semangat terus itu. Ya. Pak, jangan mau Harto, semangat terus. Terus harus closing. Jangan kasih kendor itu. Ya, terima kasih rekan-rekan semua, ya. Sukses, ya. Terima kasih. Siapa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Yanto atas petuahnya, ya. Sekaligus sebagai closing statement, ya Pak Yanto, ya. Ya, karena memang sudah menjelang jam 3 sore gitu, ya. Jadi kalau misalnya boleh saya simpulkan tadi Pak Yanto, apa yang tadi disampaikan Pak Yanto, bahwa sebetulnya acara pelatihan ini, training ini kan untuk pengembangan diri kita gitu, ya. Harapan dari perusahaan, manajemen, ya, ketika kita sudah berada atau membawahi atau memimpin di satu divisi, berarti betul-betul kita menjadi betulan. Misalnya kalau misalnya jadilah marketing, ya marketing betulan gitu, ya, bukan marketing kebetulan gitu, ya. Kalau misalnya saya menggarisbawahi apa yang disampaikan Pak Yanto. Misalnya kalau misalnya teman-teman di keuangan juga sama gitu, ya. Jadilah keuangan betulan, ya, bukan marketing kebetulan. Saya pun juga sama gitu, ya. Jadi kita sama-sama mengembangkan diri gitu, ya. Jangan puas terhadap apa yang kita capai yang hari ini gitu, ya. Jadi kita terus berkembang gitu, ya. Baik, teman-teman, waktu sudah jam 3 sore, 14.59. Tadi masih ada satu pertanyaan sebetulnya, nanti kita bisa sampaikan secara free mungkin, ya, ke Pak Ari, ya, Mas Dian, ya, karena waktunya memang sudah
cukup gitu ya. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu semuanya, Ibu Supiani, Pak Yanto, Pak Ari, kemudian pemateri Mas Ari Saldi, kemudian teman-teman pimpinan lainnya dari semua divisi ya, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu ya. Acara ini kita akhiri ya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan ya. Mudah-mudahan nanti kita masih diberikan kesempatan ya untuk bisa bertemu kembali di kesempatan berikutnya. Itu ya teman-teman ya. Kita akhiri. Ilahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses semuanya ya. Sukses ya. Semua ya. Semuanya. Terima kasih Pak Ari. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih. Saya izin tutup ya.